Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear serta rekan-rekan mahasiswa program studi teknik informatika yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Laude Agus Syaifullah. Pada sesi presentasi yang berharga ini, saya akan memaparkan hasil penelitian dan perancangan arsitektur perangkat lunak saya yang berjudul Penerapan Operasi Penjumlahan Vektor dalam Simulasi Transformasi Geometris Objek 2D. Melalui presentasi ini, kita tidak hanya akan sekadar melihat deretan rumus abstrak di atas kertas, tetapi kita akan membedah secara mendalam bagaimana teorema fundamental dari aljabar linear dapat dikonversi, diterjemahkan, dan dieksekusi menjadi algoritma komputasional murni yang mampu memanipulasi objek visual secara presisi di dalam layar monitor kita. Mari kita awali pembahasan ini dengan meninjau konteks penelitian pada slide kedua. Dalam ekosistem rekayasa perangkat lunak modern, khususnya pada cabang pemrosesan grafika komputer tingkat tinggi, pergerakan visual yang kita saksikan di layar pada hakikatnya adalah ilusi yang diciptakan oleh operasi matematis yang terjadi dalam sepersekian milidetik. Salah satu bentuk manipulasi ruang yang paling esensial dan mendasar adalah translasi atau pergeseran posisi. Bayangkan jika kita harus memindahkan sebuah poligon objek dari titik koordinat A ke koordinat B, sistem komputer wajib menghitung ulang posisi mutlak dari setiap titik penyusun poligon tersebut secara real time. Tanpa adanya standarisasi operasi aljabar linear yang efisien, algoritma rendering untuk mengeksekusi pergeseran ini akan menjadi sangat rumit dan lambat. Pada praktiknya, inefisiensi matematis ini akan membebani alokasi memori sistem secara ekstrim, yang pada akhirnya memicu penurunan performa atau frame rate drop saat mesin berhadapan dengan data grafis berskala masif. Baik, kita lanjut di slide 3. Di sini kita akan bahas lebih spesifik lagi. Ketika kita melakukan instruksi translasi di dalam batasan ruang digital, kita akan langsung berhadapan dengan dua tantangan komputasional yang sangat krusial. Tantangan yang pertama adalah terjadinya distorsi geometri. Ini merupakan fenomena fatal di mana sebuah objek kehilangan bentuk aslinya, mengalami penyusutan luas, perubahan orientasi sudut, atau bahkan hancur menjadi satu titik lebur ketika objek tersebut dipaksa bergerak membentur batas layar. Anomali ini seringkali dipicu oleh penggunaan logika primitif seperti point-based clamping, yaitu pemotongan nilai koordinat secara paksa di tingkat titik individu tanpa memperhitungkan keutuhan struktur poligon. Kemudian, tantangan yang kedua adalah kebocoran spasial atau spatial leakage. Ini merupakan kondisi inefisiensi operasional perangkat keras yang amat sangat merugikan. Pada kondisi ini, prosesor dan mesin pemroses grafis kita terus-menerus dikuras tenaganya untuk mengalkulasi dan merender deretan titik koordinat objek. Padahal objek tersebut posisinya sudah terdorong jauh keluar dari area viewport atau batas pandang layar yang sebenarnya bisa dilihat oleh mata pengguna. Lalu, bagaimana kita merespon sekaligus mengeliminasi kedua tantangan teknis yang sulit tersebut? Jawabannya adalah kita harus kembali berpijak
pada fondasi sains yang paling logis, yaitu yang akan kita bahas di slide 4 ini. Dasar teori aljabar linear. Dalam penelitian dan perancangan sistem yang saya bangun ini, disiplin ilmu aljabar linear sama sekali tidak diposisikan sekadar sebagai kajian analitis pelengkap. Aljabar linear di sini difungsikan secara mutlak dan menyeluruh sebagai fondasi matematis absolut yang bertindak langsung sebagai motor penggerak arsitektur simulasi grafis. Ini berarti kita menggunakan logika deterministik dan kaidah operasional dari matriks serta vektor untuk mendikte secara tegas bagaimana sistem komputasi seharusnya mengalokasikan, memindahkan, dan membatasi data koordinat spasial, sehingga eksekusi pergerakan di layar menjadi terukur dan benar-benar terbebas dari anomali struktural. Sebagai pijakan operasional pertama dari implementasi tersebut, kita tentu perlu mendefinisikan ulang pemahaman kita mengenai konsep vektor 2D dan menerjemahkannya ke dalam bahasa sistem. Secara geometri konvensional, kita mendefinisikan vektor sebagai entitas berskala yang memiliki nilai besaran atau magnitudo sekaligus memuat informasi arah. Namun, di dalam memori sirkuit komputer, panah abstrak ini harus diwujudkan dan dipetakan secara terstruktur ke dalam sistem koordinat kartesius sebagai sebuah representasi matriks kolom. Seperti rumusan yang tertera pada slide, sebuah vektor V direpresentasikan sama dengan matriks susunan X dan Y. Hierarki struktur matriks kolom ini sangatlah krusial. Komponen X di baris paling atas bertugas mewakili instruksi proyeksi pergeseran pada sumbu horizontal, sementara komponen Y di baris bawahnya mengeksekusi proyeksi pergeseran pada lintasan vertikal. Pemodelan kuantitatif berbasis matriks inilah yang menjadi instrumen atau senjata utama agar mesin komputasi kita dapat mengeksekusi perpindahan objek secara matematis dengan presisi tinggi. Beralih ke slide 6, mari kita tinjau mekanisme inti dari simulasi grafis ini, yaitu operasi penjumlahan vektor. Dalam hierarki kaidah aljabar linear, operasi ini merupakan operasi yang paling fundamental. Fungsinya secara spesifik adalah untuk menggabungkan dua atau lebih entitas vektor secara simultan, sehingga melahirkan sebuah vektor baru yang kita sebut sebagai vektor resultan. Vektor resultan inilah yang secara nyata merepresentasikan kalkulasi gabungan dari seluruh pergeseran objek tersebut. Di dalam sistem komputasi, proses kalkulasi ini dieksekusi menggunakan metode component-wise addition. Metode ini berarti mesin tidak memproses angka secara acak, melainkan secara terstruktur, menjumlahkan elemen matriks yang baris posisinya bersesuaian. Nilai proyeksi pada sumbu X dari matriks asal mutlak ditambahkan dengan skalar sumbu X pada vektor pendorong, dan begitu pula secara independen untuk komponen sumbu Y. Keistimewaan absolut dari operasi ini adalah kepatuhannya terhadap hukum aritmetika ruang metrik, di mana operasi ini secara konsisten mempertahankan sifat komutatif, yaitu U tambah V sama dengan V tambah U,
serta mempertahankan sifat asosiatifnya. Kepatuhan pada hukum dasar inilah yang menjadi jaminan logis bahwa sekompleks apapun pergerakan spasial yang disimulasikan, kalkulasi komputasinya akan selalu berujung pada titik equilibrium yang presisi dan konsisten. Selanjutnya, pada slide ke-7 ini kita merangkum logika operasional penjumlahan vektor tadi ke dalam terminologi transformasi geometris translasi. Secara definitif, konsep translasi merujuk pada proses pemindahan posisi spasial dari sebuah titik koordinat asal yang kita lambangkan dengan variabel P menuju ke posisi terminal baru yang dilambangkan dengan P-aksen. Pemindahan ini dimotori dan dikendalikan arahnya oleh sebuah vektor pendorong yang disebut vektor translasi atau T simbolnya. Jika kita melihat dari kacamata rekayasa perangkat lunak, pergeseran matriks ini dieksekusi secara sangat murni menjadi satu persamaan operasi aritmetika tunggal, yaitu P aksen sama dengan P tambah T. Pendekatan matematis inilah yang menjadi terobosan efisiensinya. Karena dengan menggunakan persamaan linear tersebut, kita secara revolusioner menghapus kebutuhan mesin komputasi untuk merancang atau mengeksekusi algoritma pergerakan piksel yang rumit, melingkar, dan kompleks. Sebagai gantinya, arsitektur mesin grafis kita hanya perlu diinstruksikan untuk melakukan operasi aritmetika dasar berupa penambahan secara langsung pada ratusan hingga ribuan titik matriks penyusun objek tersebut secara serentak dalam satu instruksi CPU tunggal. Memasuki slide ke-8 ini, kita tiba pada fase krusial mengenai bagaimana mentranslasikan abstraksi persamaan tadi ke dalam representasi komputasional. Terdapat dua paradigma yang bisa kita hadapkan. Paradigma yang pertama adalah pendekatan sekuensial. Jika kita memaksakan penggunaan tipe data primitif seperti tipe array konvensional atau list bawaan dari bahasa pemrograman, maka sistem terpaksa mengeksekusi penjumlahan matriks tadi secara satu persatu berurutan melalui blok perulangan atau eksekusi looping secara berulang. Untuk objek beresolusi tinggi, eksekusi linear ini akan sangat lambat dan memicu terjadinya bottleneck atau kemacetan aliran data yang merusak performa rendering. Oleh karena itu, simulasi ini murni mengimplementasikan paradigma kedua, yaitu pendekatan vectorization. Pada metode canggih ini, kita memanfaatkan struktur array tingkat lanjut melalui intervensi pustaka matematika khusus. Pustaka ini membypass bahasa pemrograman level tinggi dan mengalihkan seluruh beban komputasinya ke bahasa tingkat rendah, yakni bahasa C. Melalui vectorization ini, proses kalkulasi penjumlahan matriks dapat dieksekusi secara paralel pada tingkat perangkat keras dasar, yaitu secara total membuang kebutuhan perulangan eksplisit dalam logika kode, sehingga sukses menekan latensi atau waktu tunda pemrosesan secara ekstrim.
Sejalan dengan optimasi arsitektur tadi yang di slide 8, pada slide ke-9 ini saya paparkan mengenai lingkungan pengembangan yang merangkai berjalannya seluruh sistem. Sebagai basis utamanya, saya membangun simulasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Python menjadi pilihan yang sangat superior karena ia memiliki karakteristik sintaksis yang intuitif, sehingga memungkinkan peneliti dan pengembang perangkat lunak untuk menumpahkan seluruh fokus rekayasanya pada abstraksi murni aljabar linear, tanpa perlu dibayangi oleh risiko fatal dari manajemen penempatan memori secara manual. Kemudian, sebagai sentra pengolah datanya, saya mengintegrasikan pustaka atau library NumPy atau Numerical Python. Pustaka berkinerja tinggi inilah yang berfungsi sebagai tulang punggung penyokong operasi matriks kita, karena di dalamnya tertanam mekanisme vectorization beserta fungsi vital np.clip buka tutup kurung yang bertugas mengeksekusi logika pendeteksian benturan antar objek. Sebagai penutup rantai kerjanya, simulasi ini ditenagai oleh pustaka Matplotlib. Pustaka ini beroperasi sebagai instrumen rendering visual grafis 2D yang secara empiris memetakan deretan angka tak kasat mata dari matriks spasial NumPy ke dalam bentuk visualisasi yang koheren pada bidang kartesius aktual. Dan sekarang pada slide ke-10 kita akan membedah inovasi logika pengendalian ruang yang sangat vital dari makalah ini, yaitu algoritma precision clamping. Algoritma yang berada di dalam lingkungan modul transformasi .py ini mengadopsi teknik vector throttling atau teknik pencekikan besaran vektor. Prinsip rekayasanya sangat mutlak. Kita tidak akan memotong atau memanipulasi koordinat akhir titik ketika objek menabrak batas, melainkan sistem secara adaptif akan mengintervensi atau mencegat nilai besaran vektor dorong sebelum operasi penjumlahan itu dilakukan. Terdapat 4 urutan instruksinya. Langkah 1. Sistem secara instan mengekstraksi koordinat batas ekstrim yang memindai area paling luar dari tepi poligon menggunakan fungsi minimum dan maksimum atau np.min dan np.max. Langkah 2. Sistem langsung mengkalkulasi rasio toleransi margin untuk mengetahui seberapa kecil sisa jarak spasial yang tersedia menuju dinding absolut kanvas. Langkah ketiga, sistem secara presisi mereduksi atau menyensor besaran vektor translasi yang diinput pengguna agar nilainya setara dengan sisa batas menggunakan instruksi np.clip buka kurung tutup kurung. Dan langkah 4, barulah sistem diizinkan mengeksekusi penjumlahan matriks universal P aksen sama dengan P tambah T terbatas tersebut. Hasil komputasinya sangat meyakinkan. Pergerakan tertahan tepat pada batas maksimum layar,
namun bentuk poligon geometrisnya tetap terkunci absolut, sehingga terbebas dari anomali peleburan matriks dan memvalidasi keabsahan kaidah transformasi kaku atau rigid body transformation. Memasuki babak akhir dari penelitian ini, kita tiba pada slide ke-11 yang membahas hasil pengujian dan pembahasan. Pada fase evaluasi komputasi final ini, fokus pengujian dirancang secara spesifik untuk menguji dan memvalidasi efikasi dari arsitektur operasi aljabar linear yang telah diimplementasikan. Pengujian ini dibagi menjadi 2 metrik utama. Pertama, untuk meninjau kalkulasi pergerakan pada lintasan dengan kondisi ruang yang ideal. Dan kedua, memberikan injeksi parameter input berupa kondisi batas ekstrim layar untuk menguji keandalan algoritma pencekikan vektor atau clamping. Pada slide ke-12, mari kita analisis hasil kalkulasi dari skenario pengujian normal. Skenario ini menyimulasikan stabilitas matematis objek di dalam batas aman area viewport. Sistem secara interaktif menerima input variabel arah vektor dinamis dari intervensi pengguna melalui antarmuka Command Line Interface atau CLI. Dalam skenario observasi ini diberikan nilai vektor translasi T sebesar 4,3. Setelah struktur array ini ditangkap, sistem secara otomatis mengeksekusi algoritma penjumlahan komponen wise pada struktur matriks poligon persegi berukuran 2x2. Sebagai contoh pembuktian komputasionalnya, perhatikan pada slide. Titik koordinat di sudut kiri bawah yang sebelumnya mendiami koordinat 2,2 dijumlahkan secara matriks dengan skalar pendorong 4,3 dan secara mutlak memproyeksikan titik terminal baru yang sangat presisi pada koordinat spasial, yaitu titik 6,5. Jika kita merujuk pada analisis representasi visual sistem, objek persegi tervisualisasi berpindah dengan mulus tepat menuju sasarannya, tanpa memicu sedikit pun distorsi pada area luasan maupun gangguan pada rotasi sudutnya. Hasil observasi ini memberikan konfirmasi empiris bahwa instruksi penjumlahan matriks secara murni terbukti mematuhi seluruh aksioma transformasi kaku di dalam ruang metrik digital. Namun, ujian ketahanan sistem sesungguhnya divisualisasikan pada slide ke-13, yakni skenario pengujian batas. Pada tahap rekayasa ini, sistem diberikan injeksi nilai ekstrim berupa variabel aktor dorong T sebesar 20,20. Nilai sebesar ini terlampau ekstrim karena ia secara drastis melampaui limitasi absolut dari dimensi kanvas grafis yang telah kita konfigurasikan sebelumnya pada rentang 15 x 15 satuan koordinat. Di titik inilah kecerdasan algoritma clamping bekerja. Ia secara instan mendeteksi limit batas margin kanvas yang tersisa, lalu secara adaptif mencekik atau melakukan throttle pada besaran vektor dorong tersebut
secara proporsional sesaat sebelum penjumlahan aljabar dieksekusi oleh memori. Analisis hasil komputasinya pun terbukti sangat memuaskan. Objek poligon tersebut tervisualisasi bergerak dan berhenti secara absolut tepat di tepian sudut dinding kanvas. Struktur matriks dan geometri objek sama sekali tidak hancur, tidak menyusut, dan tidak melebur ke dalam satu titik tunggal. Dengan kemampuan sistem meredam laju objek secara presisi ini, maka masalah fatal grafika komputer berupa spatial leakage berhasil kita eliminasi secara 100%. Berdasarkan penjabaran teori dan hasil komputasi yang telah dibedah, pada slide ke-14 ini saya dapat menarik 2 poin kesimpulan utama. Kesimpulan pertama mengacu pada efisiensi aljabar. Pendekatan matematika operasi penjumlahan matriks terbukti secara empiris sangat tangguh dan bersifat deterministik saat diposisikan sebagai mesin penggerak translasi, terutama ketika landasan teori ini dikawinkan dengan arsitektur teknik vectorization berkecepatan tinggi dari pustaka Python, yakni NumPy. Kesimpulan yang kedua merujuk pada efikasi clamping. Keputusan algoritmis untuk melakukan intervensi presisi langsung pada besaran awal vektor transaksi terbukti sangat mutlak untuk menjinakkan perintah input pengguna yang bersifat ekstrim atau melebihi batas. Intervensi matriks di hulu komputasi inilah yang menjauhkan sistem dari pemborosan memori spatial leakage, sekaligus mempertahankan prinsip geometri dari aksioma transformasi kaku atau rigid transformation secara paripurna. Sebagai pandangan teknis ke depan di slide ke-15, terdapat 2 saran pengembangan lanjut yang strategis. Pertama, pada domain perkalian matriks, penelitian arsitektur masa depan dituntut untuk mulai mengeksplorasi integrasi operasi aljabar tingkat lanjut. Spesifiknya, penggunaan operasi perkalian matriks, kalkulasi skalar, dan perhitungan dot product. Hal ini sangat esensial agar ruang komputasi mampu mengeksekusi instruksi simulasi, rotasi, dan perputaran matriks, penskalaan dimensi, hingga memanipulasi bentuk dengan efek shearing. Kedua, pembaruan pada ranah ekspansi 3D dan pemanfaatan GPU. Arsitektur simulasi dasar ini sangat menjanjikan untuk diekspansi ruang dimensinya menuju pemodelan 3D interaktif yang menyertakan fungsi koordinat sumbu kedalaman Z. Peningkatan order matriks menjadi 4x4 tersebut mensyaratkan adopsi pustaka grafis kelas kakap seperti OpenGL yang disinergikan langsung dengan perangkat keras pengeksekusi paralel, yaitu GPU, agar mampu memikul kalkulasi jutaan baris titik koordinat tanpa hambatan latensi. Demikianlah pemaparan mendalam mengenai arsitektur perangkat lunak grafis berbasis fundamental aljabar linear yang telah saya bangun. Harapan saya, penelitian ini mampu membuktikan bahwa teori matematika murni adalah tulang punggung dari inovasi teknologi informatika di era modern. Atas perhatian, waktu, serta antusiasme yang diberikan oleh Bapak dosen penguji dan rekan-rekan audiens, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sesi diskusi dan ruang untuk tanya jawab silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.